Halo semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My Disciple Are Super Strong. Pada pembahasan sebelumnya, di kompetisi besar Zongmen, kelompok Yiyang yaitu Sekte Kanzong berhasil mengalahkan Sekte Pedang Surgawi yang memiliki sikap sombong, sehingga dengan itu Sekte Kanzong berhasil lolos ke babak 16 besar. Esok harinya, di pagi hari kedua, Yiyang yang tertidur nyenyak akhirnya bangun dan langsung mengkhawatirkan tentang novel permaisuri cantik versi khusus yang dijanjikan padanya, sehingga apakah sudah selesai ditulis atau belum. Yiyang sialan, apakah kecantikanku kalah dari permaisuri cantik? Ucap seseorang yang ternyata itu adalah Dong Fangjing yang sedang berbaring di atas sofa. Mengabaikan Dong Fangjing, Yiyang mulai merapikan tempat tidur, menyapu lantai, dan membersihkan muka yang benar-benar membuat Dong Fangjing mulai kesal. Tetapi tiba-tiba Yiyang mendekat dan tanpa mengatakan satu patah kata pun dia langsung menggendong Dong Fangjing dengan gendongan putri yang tentunya hanya bisa membuat Dong Fangjing tersenyum senang. "Aku sudah tahu kalau kau pasti akan takluk di tanganku," ucapnya. Tetapi sayangnya, apa yang difikirkan oleh Dong Fangjing hanyalah sebuah angan-angan, karena di detik berikutnya tiba-tiba Yiyang melemparnya keluar jendela seolah-olah Dong Fangjing hanyalah sebuah sampah. Hari ini adalah pertandingan Shushu dan yang lainnya di babak 32 besar. Meskipun aku yakin mereka bisa menang, tetapi aku juga harus pergi melihatnya, ucap Yiyang. Tak mau menyerah, Dong Fangjing sekali lagi menghampiri Yiyang dan langsung mengatakan apa kemauannya, yang mana dia memerlukan bantuan Yiyang untuk menemaninya pergi ke gudang pusaka Laulan yang sudah susah payah akhirnya bisa dia temukan. Tetapi sayangnya Yiyang langsung menjawab bahwa dia tidak tertarik. Karena mungkin sudah tahu akan ditolak, Dong Fangjing telah menyiapkan rencana cadangan, yang mana tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku. "Aku memakan banyak uang baru bisa mendapatkan beberapa subplot permaisuri cantik yang dibatalkan. Ada banyak adegan panas di dalamnya. Ini adalah versi eksklusif. Aku akan memberikannya padamu asalkan kau menemaniku ke sana," ucap Dong Fangjing dengan senyum licik di wajahnya. Dalam sekejap mata, dengan tawaran menggiurkan seperti itu, Yiyang langsung menyepakatinya. Singkat cerita, tak butuh lama mereka akhirnya sampai di pintu masuk gudang pusaka Laulan yang berada di atas awan. Dong Fangjing benar-benar sangat menginginkan pusaka yang ada di dalamnya, karena pusaka tersebut merupakan barang yang sangat diinginkan Zutian, yang pastinya memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia manusia dan iblis. "Bagaimana kalau kita taruhan? Kalau aku bisa membukanya dalam waktu 1 jam, kau harus menciumku," ucap Dong Fangjing yang tiba-tiba menyarankan sebuah taruhan di hadapan pintu masuk yang begitu besar dan kokoh. Selain itu, ada banyak formasi kuno yang katanya tentara iblis saja memerlukan waktu 3 hari 3 malam untuk bisa membukanya. Masih fokus pada bukunya, tiba-tiba Yiyang melepaskan sebuah pukulan, yang mana pukulan tersebut langsung menghancurkan pintu gudang pusaka, dan dengan santainya dia lalu berkata, "Ayo jalan." Terus maju mereka sampai di ujung jalan yang memiliki banyak pintu. Sekali lagi Dong Fangjing ingin membuat taruhan, namun sebelum dia selesai mengatakannya, Yiyang kembali melepaskan sebuah pukulan yang langsung meratakan pintu-pintu di depan mereka. Dong Fangjing hanya bisa dibuat bingung karena dari awal selain mencari pusaka, dia juga ingin memanfaatkan momen berdua mereka untuk menarik perhatian Yiyang. Namun dengan Yiyang yang bertindak jauh lebih cepat daripada dirinya, benar-benar membuat Dong Fangjing bingung harus berbuat apa.
Aku harus mengubah strateginya. Jika cara keras tidak berhasil, maka aku akan datang dengan cara yang lembut. Pikir Dong Fangjing yang benar-benar bertekad membuat Yi Yang tergila-gila padanya, meskipun harus mengubah penampilannya menjadi wanita seksi menggunakan kekuatannya. Sedang memikirkan itu semua, Dong Fangjing yang berjalan di belakang Yi Yang tiba-tiba mengalami sebuah fenomena yang aneh. Dia seperti tertelan di dimensi lain, bahkan ketika ingin meminta bantuan, suaranya sama sekali tidak mau keluar sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin semua itu ulah dari pusaka atau artefak yang dicari oleh Zhu Tian. Tak butuh lama, tiba-tiba sosok Dong Fangjing kembali ke masa anak-anak yang tentunya membuatnya semakin bingung. Namun dari situlah dengan jelas ingatan masa lalunya tergambar jelas di depannya ketika dulu dia secara semena-mena dikorbankan oleh penduduk desa sebagai pengorbanan untuk monster. Namun naasnya tak butuh lama orang-orang desalah yang terkena imbasnya karena seluruh desa dilalap oleh api dan hanya menyisakan Dong Fangjing yang seharusnya dikorbankan. Namun dengan kejadian tersebut, Dong Fangjing mulai menganggap semua yang dia temui adalah ancaman. Baik itu iblis maupun manusia, dia pasti akan membunuhnya. Hingga suatu waktu dia sampai di pintu gerbang sekte Wuji dan entah mengapa dia tertarik bergabung dengan sekte sampai-sampai memohon pada tetua sekte yang saat itu masih Pak Tua yang dulunya memaksa Yi Yang menggantikannya. Awalnya tetua sekte menolak, namun setelah melihat tekad Dong Fangjing yang benar-benar bersungguh-sungguh karena selama 3 bulan setiap pagi dia akan berlutut di depan pintu gerbang dan hanya pergi malam hari untuk mencari makanan, pada akhirnya Dong Fangjing diterima menjadi murid sekte Wuji. Akan tetapi dikarenakan sikap buas Dong Fangjing yang terus-menerus membunuh siapa saja masih tidak bisa dia tinggalkan, tetua sekte Wuji memutuskan untuk mengusir Dong Fangjing keluar dari sekte. Apalagi dengan semua kejahatan besar yang dilakukan olehnya telah mengundang sekte lain yang ingin menangkapnya. Ini adalah dunia di mana hanya orang kuat yang akan dimuliakan. Mereka yang lemah memang seharusnya mati. Hai Pak Tua Bangka, aku harus menjadi yang terkuat dan menjadi dewa yang membuat aturan. Aku akan meninggalkan sekte Wuji dan melepas identitasku sebagai manusia untuk mencapai tujuanku, ucap Dong Fangjing yang tak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Setelah ingatan masa lalu menghilang di tempat sebelumnya, saat ini Dong Fangjing dalam keadaan sedang dirantai dan dihakimi oleh sebuah bola hitam yang mengaku sebagai dewa. Sang dewa mengatakan semua kejahatan Dong Fangjing yang katanya telah melanggar aturan langit karena sudah sembarangan membunuh umat manusia dan iblis, sehingga dia akan dikurung di alam tak terbatas selama 30.000 tahun. Mendengar semua itu, Dong Fangjing hanya bisa tersenyum karena menurutnya walaupun harus dikurung selama 30.000 tahun, asalkan dirinya masih hidup, pada akhirnya dialah yang akan menggantikan para dewa untuk mendefinisikan ulang aturan langit. Tentunya sang dewa menjadi marah hingga akhirnya daripada mengurung Dong Fangjing, dia berniat langsung melenyapkan jiwanya. Adapun Dong Fangjing, dia mencoba membebaskan diri, akan tetapi usahanya sia-sia karena musuhnya kali ini adalah seorang dewa. Di saat keputusasaan benar-benar menghampiri Dong Fangjing yang sangat yakin hidupnya kali ini telah berakhir, tiba-tiba ada suara yang memanggil dan ternyata itu adalah Yi Yang yang langsung membuat Dong Fangjing tersadar kembali. Berakhir apanya? Aku menunggumu di depan dari tadi. Dasar wanita gila, kenapa kau berlama-lama di sini? Ucap Yi Yang memarahi Dong Fangjing. Melihat itu, Dong Fangjing segera menyuruh Yi Yang pergi. Namun tiba-tiba sang dewa mengatakan bahwa itu sudah terlambat sehingga Yi Yang akan menerima hukuman mati juga.
Namun sayangnya Yi Yang sama sekali tidak peduli dan seperti biasa dia langsung melepaskan sebuah pukulan yang tentunya bisa menghancurkan dewa tersebut hingga berkeping-keping. Tetua sebelumnya pernah bilang saat kau terkejut atau tak bisa mengendalikan diri, memegangmu seperti ini bisa membuatmu merasa nyaman dan kembali tenang, ucap Yi Yang saat dia menyentuh bagian bawah telinga Dong Fangjing yang hanya bisa membuat Dong Fangjing sedikit meneteskan air mata. Setelah sedikit tenang, Yi Yang kembali memimpin jalan karena dia juga ingin secepatnya melihat tubuh asli benda yang sebelumnya mengaku-ngaku sebagai dewa. Dalam perjalanan, Dong Fangjing sedikit menjelaskan bahwa yang sebelumnya hanyalah kepingan kesadaran dari makhluk yang mengaku dewa. Namun tentunya mendengar itu Yi Yang malah menjadi lebih bersemangat karena dia berharap tubuh asli dari makhluk tersebut bisa dia mainkan. Adapun Dong Fangjing, dia akhirnya membuat kesimpulan bahwa tampaknya kekuatan tersebut adalah tujuan dari Zhu Tian datang ke gudang pusaka Laolan, sehingga setelah yakin bahwa makhluk tersebut bisa memberikan kekuatan yang diinginkan oleh Zhu Tian, Dong Fangjing bertekad harus bisa mendapatkan kekuatannya. Kita berpindah ke kompetisi besar Zhongmen. Akhirnya babak 32 besar Sekte Wuji akan segera dimulai. Dipimpin oleh Rushu, mereka mulai memasuki panggung arena yang langsung disambut oleh para penonton, khususnya para penggemar dewi-dewi Sekte Wuji. Di sisi lain, lawan dari Sekte Wuji yaitu Sekte Cakar Naga juga mulai memasuki arena. Mereka sebagian besar beranggotakan paman-paman botak. Namun setelah melihat dukungan penuh para penonton terhadap Sekte Wuji, membuat mereka sudah merasa kalah sebelum pertandingan dimulai. Singkat cerita, pertarungan Sekte Wuji melawan Sekte Cakar Naga akhirnya dimulai. Untuk peserta pertama adalah Yanru melawan sang pemimpin Sekte Cakar Naga. Akan tetapi ketika permainan baru saja akan dimulai, tiba-tiba ada sebuah petir yang langsung menyambar pemimpin dari Sekte Cakar Naga, yang mana itu tentunya hanya bisa membuat semua orang terkejut. Semuanya, pertandingan kali ini diganti. Lawan Sekte Wuji adalah kami, ucap sang pelaku yang ternyata adalah Zuhu yang identitas aslinya merupakan iblis anjing bawahan Zhu Tian. Setelah itu Zuhu sekali lagi menyerang dengan brutalnya, yang mana serangannya itu langsung melenyapkan tim Sekte Cakar Naga. Bahkan saking dahsyatnya ledakan sampai-sampai menghancurkan kursi para penonton yang membuat semua orang mulai panik. Melihat itu, ketiga juri yang salah satunya merupakan wali kota Laolan akhirnya bergerak. Namun sayangnya mereka langsung dibekukan oleh Zubing, si iblis kelinci. Tak berhenti di situ, untuk mencegah semua orang di kota Laolan melarikan diri, Zumu sampai memanggil dua raksasa yang langsung mengangkat seluruh kota. Yi Yang telah membunuh adik kesayanganku, aku akan membunuh murid kesayangannya dulu. Jadi Zuhu, lanjutkan, ucap Zhu Tian. Mendapat perintah dari tuannya, Zuhu langsung melesat turun ke bawah untuk membunuh Rushu dan yang lainnya. Melihat itu, Tong Er segera menggunakan perisainya untuk menghentikan tinju Zuhu. Di situasi genting seperti itu, entah mengapa sang pembawa acara Xiao Bai masih saja terus memberikan komentarnya. Kembali lagi ke pertarungan. Tak mau tinggal diam, Yanru ikut menyerang. Akan tetapi tiba-tiba Zuhu menumbuhkan dua lengan baru dari punggungnya, yang masing-masing di antara mereka memegang pedang besar yang langsung menangkis serangan Yanru. Bagus, aku paling suka buruan yang melawan. Penyiksaan seperti ini membuatku lebih bersemangat, teriak Zuhu yang mulai mendekati Yanru. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh Rushu, mengatakan bahwa lawanmu adalah aku. Keduanya mulai bertarung.
Saling bertukar pedang, meskipun awalnya Rusu terlihat sedikit terdesak, setelah mulai serius akhirnya dia bisa menjatuhkan Zuhu. Tak berhenti di situ, dia juga menggunakan teknik pedang tak terbatas yang menciptakan puluhan pedang yang langsung menghujani Zuhu dan pastinya itu membuat ledakan yang cukup besar. Anak sialan, lumayan. Tak disangka bisa melukai tubuh nerakaku. Sungguh cukup menarik, teriak Zuhu yang terlihat babak belur dengan beberapa pedang yang menancap di tubuhnya. Namun setelah itu semua orang benar-benar dibuat terkejut karena ketika Zuhu mencabut pedang yang menusuk tubuhnya, dalam sekejap mata lukanya langsung pulih. Dengan itu juga akhirnya identitas Zuhu sebagai Raja Iblis Anjing terbongkar. Namun satu hal yang pasti, semua orang hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin semua orang yang satu kelompok dengan Zuhu adalah Raja Iblis yang bisa menghancurkan satu kerajaan. Setelah itu Zuhu mulai memprovokasi dengan bertanya apakah hanya itu kekuatan mereka. Tanpa memperdulikan itu semua, Rusu segera menyuruh Shushu menyerang karena ini merupakan gilirannya. Shushu langsung menggunakan teknik bola api besar yang langsung dia lepaskan menuju ke arah Zuhu. Bukannya menghindar, dengan sengaja Zuhu menerima bola api raksasa tersebut. Dia langsung memeluknya dan dengan cengkraman tangannya yang luar biasa, pada akhirnya dia menghancurkan bola api yang tentunya benar-benar membuat semua orang sangat-sangat terkejut. Di saat itulah tiba-tiba Lu Xing menyerang Zuhu dari belakang yang langsung menembus kepalanya. Tetapi di detik berikutnya Lu Xing mendapatkan sebuah pukulan keras dari Zuhu yang sampai membuatnya terlempar ke pinggir arena, walaupun untungnya langsung diselamatkan oleh Rusu. Gadis pemakai tombak, kau memang berhasil mengetahui kelemahanku. Tetapi sayangnya aku memiliki 3 kepala. Kecuali kau bisa sekaligus menusuk 3 kepalaku, kau tak mungkin bisa mengalahkanku. Jadi sekarang adalah giliranku, ucap Zuhu yang terlihat kesal. Zuhu langsung mendekat. Melihat itu Yanru, Susu, dan Tong Er segera berkumpul dan menggunakan formasi pertahanan dasar Yi. Karena begitu kokohnya formasi pertahanan mereka, serangan Zuhu sama sekali tidak bisa menembusnya. Dia terus mencoba dan mencoba, namun sayangnya hasilnya tetap sama. Ini adalah jurus yang diajarkan oleh guru. Formasi pertahanan dasar Yi benar-benar bisa menahan serangan level Raja Iblis, pikir Rusu saat dia mempertahankan formasinya. Melihat itu akhirnya Zutian bertindak. Dia tiba-tiba melepaskan sebuah serangan seperti laser dan karena tingkat kekuatannya jauh di atas Zuhu, itu bisa langsung membelah formasi pertahanan dasar Yi. Biarkan Zumu bergabung dalam permainan berburu ini dan siksa mereka sampai mati, ucap Zutian. Lebih mementingkan keselamatan saudari-saudarinya, Rusu menyarankan agar mereka melarikan diri sementara dirinya akan menahan musuh. Namun di saat itulah akhirnya para boneka yang diutus oleh Bai Fei muncul. Ling Rusu, kau tak mampu menahan mereka, aku saja yang akan menahannya, ucap para boneka sebelum akhirnya mereka bergabung dan sosok yang muncul setelahnya adalah Bai Fei di versi dewasanya. Rubah ekor 9, kusarankan kau untuk tidak mencampuri urusan yang mulia Zutian. Aku tidak ingat bahwa kau akan melindungi manusia, ucap Zumu saat dia melihat sosok Bai Fei. Namun sambil melepaskan aura dari dalam tubuhnya, Bai Fei mengatakan bahwa kali ini dia harus ikut campur karena dia akan melindungi mereka.
Tahu bahwa kekuatan Bai Fei bahkan belum pulih setengah, dengan sombongnya Zhu Mu mengatakan bahwa dia akan membinasakannya selamanya. Namun baru saja mengatakan semua itu, Zhu Mu langsung terkena serangan ekor Bai Fei yang membuatnya terlempar jatuh ke tanah. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tetaplah rubah ekor 9. Kau harus serius dalam menghadapinya, teriak Zhu Tian menegur Zhu Mu. Menuruti perintah tuannya, Zhu Mu langsung bertransformasi ke bentuk iblis tikusnya. Bersama dengan Zhu Hu, dia mulai menyerang. Tetapi sayangnya mereka sama sekali tidak bisa mendekat setelah ditahan oleh ekor Bai Fei yang menggunakan teknik hutan ekor 9. Hampir saja bisa mengalahkan keduanya, sekali lagi Zhu Tian ikut campur. Sama seperti sebelumnya, dia tiba-tiba melepaskan sebuah serangan yang langsung menembus dada Bai Fei sehingga tubuh boneka Bai Fei secara perlahan mulai menghilang. Makhluk lemah hanya pantas untuk binasa, ucap Zhu Tian dengan sikap sombongnya. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, Bai Fei yang kembali ke tubuh asli bisa merasakan efek samping dari serangan Zhu Tian. Melihat itu, keempat pelayan Bai Fei yaitu Dong Yu, Sun Feng, Shi Shu, dan Xia Hua hanya bisa khawatir melihat tuan mereka memaksakan diri untuk turun tangan meskipun kekuatannya baru pulih 40%. Namun di sisi lain mereka juga merasa kagum pada tuan mereka karena hanya dengan menggunakan 40% kekuatannya sudah bisa melawan dua Raja Iblis, sehingga jika sudah pulih mereka sangat yakin mungkin bisa membalas dendam. Bai Fei segera menenangkan keempatnya dengan mengatakan bahwa dia tidak apa-apa dan alasan dia sampai bertindak sejauh itu bisa dianggap sebagai bentuk membalas budi atas kebaikan Yi Yang sewaktu dia masih tinggal di Sekte Wuji. Di samping itu, meskipun dia hanya bisa menahan beberapa Raja Iblis untuk sementara waktu, Bai Fei sama sekali tidak menunjukkan sikap cemasnya karena ketika tubuh bonekanya meledak, dia bisa melihat Yi Yang telah tiba. Kita kembali lagi ke kompetisi besar Zhongmen. Seperti yang dikatakan Bai Fei sebelumnya, saat ini Yi Yang telah datang dan berdiri tepat di belakang Zhu Tian. Awalnya Zhu Tian dan rombongannya sama sekali tidak bisa menyadari kehadiran Yi Yang. Namun setelah tahu mereka benar-benar dibuat terkejut, berbeda dengan Rusu dan semua orang yang terlihat begitu bahagia. Benarkah kau yang telah menyakiti orang-orangku? Tanya Yi yang saat ini sedang dalam kondisi benar-benar marah. Dengan sikap sombongnya seolah-olah Yi Yang hanyalah gangguan kecil, Zhu Tian segera menyuruh Zhu Hu untuk mengeluarkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dan menghabisi Yi Yang. Mendengar perintah Zhu Tian, Zhu Hu segera melaksanakannya. Setelah mengambil ancang-ancang, dia langsung melesat menuju ke arah Yi Yang dan menggunakan teknik tinju penghancur neraka, dia menyerang Yi Yang. Di sisi lain, Yi Yang sama sekali tidak menunjukkan sikap cemas, tetapi sebaliknya dia hanya memiliki tatapan bosan seperti sedang memikirkan sesuatu. Untuk menghadapi pukulan Zhu Hu, dia juga melepaskan sebuah pukulan ringan yang luar biasanya. Pukulannya itu langsung menghancurkan tubuh Zhu Hu, bahkan saking dahsyatnya gelombang dari pukulannya mampu mengalahkan satu iblis lainnya, yaitu Zhu Yan, si iblis domba. Semua orang lagi-lagi dibuat sangat-sangat terkejut, khususnya Zhu Tian dan pasukannya. Namun setelah itu Zhu Tian membuat tatapan tajam karena menurutnya orang yang memiliki kekuatan luar biasa merupakan manusia yang memiliki daging paling enak.
Ingin segera memangsanya, Zhu Tian langsung berpindah ke belakang Yi Yang. Akan tetapi baru saja membuka mulutnya lebar-lebar, tiba-tiba Zhu Tian mengambil jarak setelah merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Yi Yang, sampai-sampai dia yang terkuat di antara rekan-rekannya hanya bisa gemetar ketakutan. Parahnya, dia bahkan sampai mengompol yang tentunya benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak disangka Raja Iblis selevel bulan merah akan mengompol, teriak Xiao Bai mengomentarinya. Sementara itu Zumu segera menghampiri Zhu Bing. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk membantu Zhu Tian agar bisa memasuki kondisi transformasi iblis babinya, karena mereka tahu lawan kali ini bukanlah lawan biasa. Singkat cerita, dengan bantuan keduanya, akhirnya Zhu Tian berhasil bertransformasi ke bentuk Raja Iblis babinya yang mana ukurannya sangatlah besar. Tadi aku terlalu ceroboh karena tidak memasuki tahap transformasi. Manusia, sekarang aku tidak akan ditipu olehmu lagi, teriak Zhu Tian. Setelah itu dia mulai melepaskan kekuatan aslinya yang mana membuat ukuran tubuhnya menjadi lebih besar dan terus membesar sampai-sampai memenuhi seluruh arena. Untuk sementara waktu, Zhu Tian terus mengoceh menyombongkan dirinya yang katanya itu setara dengan datangnya kiamat, sehingga tidak mungkin Yi Yang memiliki kesempatan melawannya. Di situasi seperti itu, Yi Yang benar-benar hanya bisa dibuat bingung. Akan tetapi dia bingung bukan karena Zhu Tian, melainkan saat ini dia sedang kebingungan mencari buku novel Permaisuri Cantik versi eksklusif yang dia terima dari Dong Fangjing yang saat ini entah di mana. Melihat itu, Zhu Tian yang kesal akhirnya menggunakan teknik andalannya, yaitu gua dimensi menelan langit. Dalam sekejap mata, di atas langit terbentuk sebuah pusaran yang terlihat seperti lubang hitam. Saking gilanya teknik tersebut sampai-sampai membuat Zhu Bing yang tak ingin mati melarikan diri. Tak betul lama, lubang hitam mulai menyedot apa saja yang ada di bawahnya. Bahkan Zumu yang terlambat melarikan diri juga ikut tersedot. Di sisi lain, Rusu dan yang lainnya segera menggunakan formasi pertahanan dasar Yi. Namun meskipun formasi tersebut bisa melindungi beberapa orang, sialnya mereka masih saja tersedot karena tanah yang mereka pijaki juga terangkat. Adapun nasib kelompok sekte Kanzong, mereka berusaha mati-matian bertahan dengan berpegangan pada hantu pemabuk yang menaiki guci besarnya. Kembali lagi ke Yi Yang. Di situasi kacau seperti itu, dia masih saja mencoba mengingat-ingat di manakah meninggalkan novelnya. Merasa terganggu dengan suara-suara berisik yang dibuat oleh Zhu Tian, dia benar-benar sangat marah sampai pada akhirnya menggunakan teknik pisau tangan tingkat menengah level 100 mark. Yi Yang melepaskan sebuah tebasan yang mana bukan hanya Zhu Tian. Serangan tersebut bahkan sampai membelah lubang hitam beserta kota Lowland yang terangkat. Sudah tenang sekarang, ucap Yi Yang yang hanya bisa membuat semua orang semakin kagum padanya. Bahkan Xiao Bao yang awalnya ingin menguasai umat manusia, akhirnya mau bertobat setelah melihat kekuatan Yi Yang yang begitu mengerikan. Akhirnya Yi Yang ingat bahwa sepertinya dia menjatuhkan buku Permaisuri Cantik di gudang pusaka Lowland, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia langsung pergi mengambilnya. Sementara itu di gudang pusaka Lowland saat ini Dong Fangjing sedang bertatap muka dengan sosok yang sebelumnya menyebut dewa yang ternyata adalah iblis purba.
Di hadapan iblis purba, Dong Fangjing hanya bisa bingung harus berbuat apa karena dari awal dia ingin membunuhnya saat tertidur lelap dan menghisap kekuatannya, tetapi malah iblis purba bangun begitu cepat. Di saat itulah tiba-tiba Zubing yang sebelumnya melarikan diri muncul. Melihat sosok iblis purba dan yakin saat ini kondisinya masih lemah, dia berniat menghisapnya. Apalagi iblis purba merupakan target yang ingin dihisap oleh Zhu Tian. Dasar seekor kelinci, aku memang masih lemah. Tetapi bagaimana orang lemah sepertimu bisa mendapatkanku? Ucap iblis purba. Adapun Zubing dengan segera dia menyiapkan teknik andalannya. Namun sayangnya tindakannya kalah cepat dengan iblis purba yang dalam sekejap mata sudah mendekat dan mencabiknya menjadi dua. Setelah tertidur selama puluhan ribu tahun, akhirnya aku yang akan mengatur kembali dunia ini, teriak iblis purba setelah membunuh Zubing. Namun di situ dia membuat satu kesalahan besar di mana secara tidak sengaja dia malah menginjak buku novel Permaisuri Cantik dan sialnya Yi Yang juga sudah ada di belakangnya. Bodoh, kau telah menginjak novel Permaisuri Cantik versi eksklusifku, ucap Yi Yang dengan tatapan yang benar-benar sangat marah. Bukannya menyingkir, iblis purba malah mulai mengoceh yang pada akhirnya harus menerima tamparan Yi Yang yang benar-benar sangat marah. Tentu iblis purba langsung melesat dan setelah menembus beberapa bangunan, dia akhirnya berhenti dengan kondisi tanpa nyawa. Wah, dia adalah iblis purba. Bahkan kalau baru bangun dan masih lemah, dia juga makhluk hidup level tak termusnahkan, ucap Dong Fangjing yang benar-benar terkejut karena iblis purba mati hanya dengan satu tamparan. Di sisi lain, Yi Yang segera membersihkan buku novelnya dan bersyukur karena itu baik-baik saja. Singkat cerita, setelah itu Yi Yang berniat langsung pergi. Namun sebelum pergi, dia sedikit menasehati Dong Fangjing. Kelinci, tidak peduli kau ingin pergi kemana, mau menjadi dewa atau iblis, jaga dirimu baik-baik. Hanya dengan kata-kata itu, Dong Fangjing bisa merasakan jantungnya berdebar lebih kencang di saat pipinya mulai merona. Setelah menenangkan diri, dia akhirnya menghampiri mayat iblis purba yang membuatnya sangat yakin asalkan bisa menghisap kekuatannya, maka jalan kultivasinya akan berbeda di kemudian hari. Terima kasih Yi Yang, aku akan membalas budi dengan menggunakan sesuatu yang bisa membuat kita masing-masing bahagia, ucap Dong Fangjing dalam pikirannya. Masih di hari kedua. Karena kompetisi tak mungkin dilanjutkan dengan semua kekacauan yang baru saja terjadi, Yi Yang dan murid-muridnya akhirnya memutuskan kembali dengan menaiki burung raksasa. Kepergian mereka diantar oleh semua orang yang benar-benar sangat berterima kasih pada Yi Yang yang bahkan sekarang sudah dianggap sebagai dewa mereka. Sebagai penulis novel, Bai Xuan semakin termotivasi, bahkan dia berniat menulis sebuah cerita epik tentang manusia yang melawan iblis agar bisa memotivasi semua umat manusia, meskipun pada akhirnya ceritanya itu pasti akan menceritakan legenda tentang Yi Yang. Adapun Xiao Bao yang saat ini sedang bersama hantu pemabuk mengantar kepergian Yi Yang, pada akhirnya dia telah memutuskan tidak akan kembali ke kota naga dan akan menjadi manusia agar tidak dimusnahkan oleh Yi Yang. Kembali lagi ke Yi Yang. Dalam perjalanan kembali, dia yang mungkin merasa lelah karena terus membaca novel akhirnya tertidur pulas. Yanru yang pada dasarnya sangat tergila-gila pada Yi Yang terus menyaksikan wajah tidurnya yang menurutnya sangat mempesona. Tiba-tiba dia mengusulkan sebuah permainan batu gunting kertas dan yang menang secara diam-diam boleh mencium guru mereka yaitu Yi Yang.
Mendengar itu, selain Susu, ketiganya hanya bisa dibuat terkejut. Bahkan Rusu berusaha menolaknya, walaupun pada akhirnya dia yang akan ditinggal sendirian mau ikut berpartisipasi. Tetapi sayangnya, hasil akhirnya Susu yang memenangkan taruhannya. Meskipun setelah menikah aku bisa mencium guru sesuka hati, tetapi sekarang aku merasa sedikit terlalu berani, pikir Susu yang benar-benar sangat yakin dialah istri masa depan Yiyang. Setelah membulatkan tekad, dia pun mulai mendekat. Dan di momen itulah tiba-tiba burung yang mereka tunggangi sedikit kehilangan keseimbangan setelah menabrak sebuah bukit. Sehingga Susu yang awalnya ingin mencium pipi Yiyang, pada akhirnya dia malah mencium bibirnya, yang tentu saja membuat keempat lainnya benar-benar terkejut sebelum akhirnya Yanru benar-benar sangat marah pada Susu. Susu, seharusnya kau mencium pipinya, bukan bibirnya. Sialan kau, aku akan membunuhmu, teriak Yanru. Di sisi lain, Rusu hanya bisa membeku di tempat saat otaknya terus mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat, walaupun hasilnya sia-sia. Tak terasa sebulan telah berlalu setelah Yiyang dan murid-muridnya kembali dari kota kuno Lolan. Dapat terlihat saat ini 3 dewi dari sekte Wuji, yaitu Rusu, Xiaoxi, dan Susu sedang mengikuti acara dansa untuk mengincar hadiah utama yang berhubungan dengan permaisuri cantik untuk menyenangkan master mereka. Penampilan mereka benar-benar menjadi pusat perhatian dan menyihir semua orang, khususnya para lelaki. Di sisi lain, si Tuan Burung hanya bisa menganggap bahwa mereka semua benar-benar murid yang sangat menyayangi Yiyang. Karena besok merupakan tahun baru, Tuan Burung akhirnya memutuskan kembali ke sekte untuk mempersiapkan perayaan tahun baru bersama semua orang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah ledakan besar. Sumber dari ledakan ternyata berasal dari Yiyang yang sedang melatih 3 muridnya, yaitu Ouyang Leilei dan 2 bersaudari Mu Guaniang dan Mu Guajiang. Tentunya sama seperti yang lain, profesi mereka sekarang telah diubah, yang mana Ouyang Leilei diminta untuk mengubah pekerjaannya menjadi master penembak. Mu Guaniang menjadi seorang gadis pemanah, sedangkan Mu Guajiang bisa dikatakan menjadi seorang support. Namun yang pasti saudari kembar memakai pakaian seorang gadis kuil. Untuk latihannya sendiri, mereka bertiga diminta untuk melawan sebuah boneka yang pastinya bukanlah boneka biasa, karena ketiganya benar-benar dibuat kewalahan. Adapun Yiyang saat ini dia malah asik tertidur di atas pohon sambil menunggu hasilnya. Pada akhirnya, setelah saling bekerja sama, terutama Mu Guajiang yang bersusah payah menahan pergerakan dari boneka, menggunakan panahnya, Mu Guaniang mampu mengalahkan boneka tersebut dengan teknik busur penghancur jiwa. Yiyang yang tertidur langsung terbangun dan mengajak mereka untuk kembali karena besok adalah tahun baru. Mendengar itu, tiba-tiba Ouyang Leilei bertanya apakah dia bisa memberitahu impian tahun barunya sekarang, yang entah mengapa sedikit membuat Yiyang terkejut. Mengeluarkan sebuah buku dengan penuh bersemangat, Ouyang Leilei mulai berkata, "Impian tahun baruku hanya satu. Aku berharap guru akan berhenti merayu kakak senior dan tidak mengacaukan hatinya lagi. Jika guru kesepian, kau boleh mencariku kapan saja. Aku pasti akan memuaskanmu. Bagaimanapun juga aku sudah mempelajari 18 gaya surga ini selama setahun." Yiyang benar-benar hanya bisa dibuat terheran-heran dengan isi kepala Ouyang Leilei. Namun tanpa memperdulikan itu semua, dia langsung mengajak mereka kembali.
Sementara itu di kota Shihai, toko dagang Tangyun saat ini Mailu atau Lanyu sedang menjual mutiara iblis yang dia jual seharga 1 juta. Ditanya dari mana dia bisa mendapatkan mutiara iblis sebanyak itu, Lanyu menjawab bahwa mutiara-mutiara tersebut merupakan hasil latihan dari adik-adiknya. Malam harinya di Aula Sekte Wuji, akhirnya acara tahun baru akan segera dimulai. Semua orang sudah mulai berkumpul dengan hidangan yang juga telah disajikan. Sebelum acara dimulai, apakah kalian ingin memberitahu harapan tahun baru kalian? Tanya Yiyang sebagai seorang ketua sekte, yang langsung dijawab, kami ingin mendengar harapan tahun baru guru terlebih dahulu. Berbeda dengan harapan Rusu yang mungkin gurunya berharap dunia damai dan sejahtera, dengan konyolnya Yi yang mengatakan bahwa dia berharap tahun depan penulis bisa memperbarui lebih banyak episode novel Permaisuri Cantik dan juga jangan sering cuti. Mungkin karena sudah terbiasa dengan sikap guru mereka, semua orang hanya bisa memakluminya dan setelah itu satu demi satu mulai mengatakan keinginannya. Yandru berharap bisa hidup bersama Yi yang selamanya, yang langsung ditiru oleh Mu Guojiang, Mu Guoniang, Xiaoxi, dan bahkan Rusu. Adapun si gadis bodoh Shushu, dia malah berharap bisa menikmati malam pertama dengan Yang. Sementara Uyang Leilei, dia berharap kakaknya Rusu bisa lancar dalam perjalanan pedangnya dan semoga Yi Yang bisa menjadikan dirinya sebagai pengganti Rusu. Singkat cerita, setelah itu secara bersama-sama mereka menyaksikan kembang api yang mulai meledak di atas langit malam. Tak hanya di Sekte Wuji, setiap orang juga menikmati malam tahun baru, di antaranya para penggila permaisuri cantik, si biksu Sudaisi, Feng Wu, dan seorang lagi bernama Tian Gao yang saat ini sedang berkumpul tanpa kehadiran Yiyang. Meskipun sendirian, Dong Fangjing juga memiliki permohonan tahun baru, yaitu mewujudkan mimpinya yang ingin menjadi Raja Iblis Kelinci baru dan yang terpenting mendapatkan Yiyang. Adapun Bai Fei bersama dengan keempat pelayannya, dia juga menyaksikan kembang api dan meskipun dia mengatakan umat manusia sungguh membosankan, tetapi dengan melihat itu dia menjadi teringat kenangan 1 tahun yang lalu ketika Yi yang mengajaknya keluar dan menyaksikan kembang api bersama, yang tentunya membuat Bai Fei benar-benar merindukan momen tersebut. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.